Mengejutkan, reaksi ayah Baim Wong saat lihat video putranya marahi kakek Suhut. Konflik kesalahpahaman antara Baim Wong dengan kakek Suhut kini sudah berakhir. Namun, reaksi orang terdekat Baim Wong maupun kakek Suhut terus berdatangan. Setelah anak kakek Suhut berkomentar saat kekecewaannya, kini giliran ayah Baim Wong buka suara. Dari video yang diunggah di kanal YouTube Baim Paula pada 15 Oktober 2021, Baim Wong mengajak sang kakak Hamzah. Pasalnya, Baim Wong berniat meminta maaf kepada kakek Suhut ditemani salah satu perwakilan keluarga besarnya. Sebagai kakak yang baik, Hamzah tidak membela Baim Wong atas perlakuannya. Hamzah bahkan mengingatkan Baim Wong soal adab kepada orang tua. Bagi Hamzah, tindakan Baim Wong yang memarahi orang meminta-minta tidak salah. Namun, karena orang yang berbicara sudah tua, maka Hamzah mengingatkan Baim Wong soal adab. Kendati begitu, Hamzah memaklumi keadaan Baim Wong yang mungkin kesal lantaran pikirannya tengah bercabang. Mungkin Baim Wongnya emosional, yang perlu dilihat memang karena dia orang tua ya bro. Yang namanya orang kilaf, Baim lagi ngurusin bayi, beber Hamzah. Mendengar pengakuan sang kakak, Baim Wong lantas membenarkan bahwa dirinya memang bermasalah soal adab. Lebih ke adab ya bro, tegas Baim Wong. Yoi, jawab Hamzah. Lebih lanjut, Baim Wong penasaran dengan reaksi ayah saat melihat video viral tersebut. Kalau papa gimana? Papa dengar enggak sih? Tanya Baim Wong. Dijawab Hamzah, sang ayah melihat berita dan video tersebut, kemudian bereaksi bodoh amat. Papa sih baca berita di handphone Im. Dia cuma bilang, nasib mulah nak, urusan entelah kasarnya, beber Hamzah atau kakak dari Baim Wong. Tertawa dengan reaksi sang ayah, Baim Wong melabeli suami dari ibunya seperti preman. Kendati begitu, Baim Wong juga mengakui bahwa dirinya memang harus bertanggung jawab. Preman itu mah, tapi emang gue harus tanggung jawab ya. Jadi kita emang harus ke sana ya, pungkas Baim Wong. Di lain sisi, Deddy Corbuzier dan Baim Wong berbincang seputar kejadian yang menimpa Baim Wong dan kakek Suhut. Uus sendiri mengatakan pada Deddy Corbuzier bahwa ketika orang mendatangi Baim Wong, maka secara otomatis akan meminta bantuan kepadanya. Kalau ketemu Baim Wong, ya otomatis orang datang akan meminta bantuan, tutur Uus. Uus juga menganalisis ketika Baim Wong membuat konten berbagi, sesungguhnya itu merupakan hal yang positif. Akan tetapi, ketika ada celah untuk tidak memberi, maka akan menjadi negatif dan meluapkan semua pemberian yang selama ini diberikan. Menanggapi apa yang disampaikan Uus, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa Baim Wong masuk ke dalam lingkaran dia sendiri. Jadi akhirnya Baim Wong ini masuk ke dalam lingkaran dia sendiri, sambungnya. Kemudian sambil tersenyum, Deddy Corbuzier menjelaskan bahwa harus ada kembalinya. Ya kan memberi harus ada kembalinya, ujarnya. Lantas Uus mengatakan, jika demikian seolah menjadi tidak percaya Tuhan. Maksudnya, kalau kita memberi ikhlas, ya Allah pasti bakal memberi, ucapnya. Selain itu, ketika Deddy Corbuzier menerangkan bahwa memberi lewat konten tersebut ada ikhtiar, Uus membantah bahwa hal tersebut sudah ada estimasinya. Akan beda lagi menurut Uus ketika memberikan kepada orang, kemudian di suatu hari ada orang yang merangkul dan memberi uang ratusan juta, maka itulah rezeki. Uus sendiri berpikir, kalau orang yang memiliki image baik, kemudian terkena masalah, orang bisa lebih cepat memaafkannya. Sementara itu, imbas dari video mereka, Baim Wong harus kehilangan subscriber YouTube, sedangkan kakek Suhut menuai simpati hingga diadakan donasi. Sebagai saksi, driver ojek online atau ojol mengungkap kronologi di balik perseteruan antara Baim Wong dan kakek Suhut. Pasalnya, Baim Wong mendapat kecaman setelah membagikan uang kepada driver ojol di depan kakek Suhut.
Padahal kakek Suhut mengaku menawarkan dagangan, tapi justru disangka mengemis oleh Baim Wong. Pada Jumat, 15 Oktober 2021, driver ojol pun buka suara. Pas saya ada di tempat kebetulan lagi baru datang habis makan mie ayam. Pas saya datang, kebetulan Om Baim Wong bagi-bagi duit. Emang rezeki saya itu juga, kata driver ojol. Dia mendapat uang sebesar Rp100.000 dari Baim Wong dan merasa bersyukur karena bisa menambah penghasilannya. Tidak hanya dia, tapi driver ojol lain juga mendapat uang dari Baim Wong pada waktu bersamaan. Di sini yang dapat sekitar 8 orang, driver ojek semua. Yang jelas sih agak siang, ujar driver ojol. Adapun mengenai keberadaan kakek Suhut disebutkan sudah berada di depan rumah Baim Wong saat itu. Berada di tempat kejadian, dia melihat jika kakek Suhut baik-baik, tak seperti yang diberitakan. Menurut saya sih agak sehat-sehat aja, nggak ada sakit, jelas driver ojol. Kerap mencari penumpang di sekitar rumah Baim Wong, dia juga membeberkan kebaikan sang artis. Tidak hanya suka memberi uang kepada driver ojol, tapi Baim Wong juga sering bersedekah kepada pemulung. Om Baim Wong itu orangnya dermawan, begitu juga keluarganya, baik-baik banget. Sering nyapa anak-anak ojek online, pungkas driver ojol. Sebelumnya, diketahui kakek Suhut berjualan buku dan harus berkeliling untuk menjual dagangannya. Seorang tetangga lain menyebut hal keberatan lain terkait pengakuan kakek Suhut. Kemarin itu kan dibilang katanya dagang, katanya juga kakinya sakit, katanya ngebiayain saudaranya, kakaknya, dan juga anak-anaknya. Makanya saya bilang, jangan salah pilih bantu orang, dilihat dulu kenapa harus bapaknya yang kerja, kenapa nggak anak-anaknya. Yang bikin saya keberatan sih itu, jelas seorang tetangga lain. Terkait pengakuan kakek Suhut soal menjual buku, pihak tetangga justru meragukannya. Soal dagang, kita bingung ngejelasinnya kalau dagang. Karena nggak pernah kelihatan di sini, nggak ada yang tahu. Warga di sini nggak ada yang tahu jualan buku. Makanya orang-orang pada nanya, emang benar jualan buku? Tutupnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?